Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Dunia Furniture. Pada video kali ini kami mau membuat rak bumbu dapur atau rak bumbu serbaguna seperti ini dengan menggunakan bahan multiplex sisa-sisa potongan atau sisa-sisa kerjaan. Jadi biar bermanfaat. Nah, di sini kami sudah menyiapkan multiplex sisa potongan tadi, dan untuk ketebalannya di sini kami menggunakan multiplex dengan ketebalan 12 mili dan juga 4 mili. Nah, di sini bahan-bahannya sudah terkumpul semua, segini juga cukup. Lalu langsung saja kita potong-potong bahan multiplex tadi dengan ukuran yang kita butuhkan. Saya membuat rak bumbu dapur ini dengan ukuran 30 cm kali 30 cm dan lebarnya 13 cm. Nah, ini bahan yang kita butuhkan sudah terpotong semuanya. Ada buat sisi samping, buat rak-raknya juga. Dan langsung saja kita rakit. Sebelumnya kita kasih tanda dulu. Dan setelah tandanya selesai, kemudian kita kasih lem untuk palang-palangnya. Kemudian kita paskan, lalu kita paku tembak saja bagian belakang dan depannya. Yang ini juga sama, kita kasih lem dan kita paku tembak. Dan kurang lebih jadinya seperti ini. Sudah ada untuk bagian samping-samping kiri kanannya. Lalu kita rakit juga untuk bagian ambalannya. Kita rakit untuk tulang-tulangnya dulu jadi bentuk kotak seperti ini. Kita kasih lem, kemudian kita paku tembak, dan ini sudah jadi kedua tulang-tulangnya. Sekarang tinggal tutup menggunakan triplek 4 mili tadi. Sebelumnya sudah kita kasih lem kayu dulu biar rapat, biar kuat. Nah, setelah tertutup jadinya seperti ini. Kemudian setelah semuanya selesai, lalu kita satukan antara bagian samping tadi dengan ambalan-ambalannya. Kita paskan dulu dan kita kasih lem terlebih dahulu. Kita paskan, kemudian kita paku tembak. Untuk yang atas juga sama, kita paskan, kemudian langsung kita paku tembak saja. Nah, ini kita perkuat menggunakan palu juga biar tidak renggang, biar rapat. Nah, setelah semuanya terakit, maka jadinya seperti ini. Kemudian kita lakukan proses pendempulan. Sebelumnya kita amplas dulu di semua bagiannya agar permukaannya lebih halus. Kemudian kita dempul di semua permukaannya, di bagian ambalan, di bagian depan, kemudian di bagian samping-sampingnya juga kita dempul. Kami melakukan pendempulan ini 2 lapis ya. Satu lapis tunggu kering, lalu kita dempul lagi. Satu lapis, cuman di video ini kami tunjukkan hanya satu lapis saja karena prosesnya kurang lebih sama seperti ini. Dan kita menggunakan dempul dengan campuran talak, kemudian atal merah, kemudian lem kayu dan juga air.
Nah, setelah semua bagiannya terdempul, maka jadinya seperti ini. Nah, setelah dempulnya kering, lalu kita lakukan pengamplasan di semua bagian yang kita dempul tadi dengan menggunakan amplas 240 yang sebelumnya amplasnya juga sudah kita haluskan. Jadi ini amplasnya sudah tidak terlalu tajam seperti baru, karena biar si dempulnya juga ikut halus juga, tidak terlalu kasar dan tidak terlalu memakan si dempulnya. Setelah semua teramplas, kemudian kita bersihkan sisa-sisa debunya menggunakan kuas. Lalu ini sudah siap kita semprot atau kita cat. Kita lakukan penyemprotan dasar ini dengan menggunakan cat putih saja langsung, tidak menggunakan epoxy. Kita semprot tipis-tipis sampai merata, sampai semua bagiannya terlapisi cat. Nah, dan ini lapisan pertama, hasilnya seperti ini. Kemudian kita tunggu sampai kering. Nah, setelah lapisan pertama kering, kemudian kita naik ke lapisan yang kedua. Polanya masih sama dengan lapisan pertama, kita semprot tipis-tipis sampai merata, sampai semuanya terkena cat. Dan setelah lapisan keduanya kering, kemudian kita langsung naik ke clear coat atau melamik. Kami menggunakan melamik yang semi gloss, yang tidak terlalu mengkilap ataupun tidak terlalu dope. Jadi ini semi gloss. Dan setelah di melamik, jadinya seperti ini. Setelah melamiknya kering, maka ini langsung bisa kita gunakan untuk menyimpan bumbu-bumbu dapur dan peralatan dapur yang kecil-kecil lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.